Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Harap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, pada pagi hari ini Ika akan menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema percaya dan taat yang terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini cukup panjang ya adik-adik ya. Tapi adik-adik semuanya jangan khawatir. Lose punya video yang akan memudahkan adik-adik semuanya untuk mengerti dan memahami firman Tuhan di pagi hari ini. Yuk kita lihat videonya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak.
Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita semuanya sudah ya melihat, kita semuanya sudah menonton video yang barusan. Losa yakin nih adik-adik sudah mengerti, bahkan mungkin di antara adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita belajar dari seorang panglima, yaitu Naaman. Ia sedang mengalami sakit kusta. Dan tahukah adik-adik, pada saat itu penyakit kusta belum ada obatnya. Bahkan belum ada orang yang dapat mengobati penyakit tersebut. Akan tetapi, ia pergi bertemu menjumpai Elisa. Lalu Nabi Elisa menyuruhnya pergi untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ia disuruh mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Nah, ketika mendengar perintah yang diberikan oleh Nabi Elisa kepada Naaman, Naaman menaati akan apa yang menjadi perintah Nabi Elisa. Ia mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan setelah ia mandi, ternyata tubuhnya pulih kembali seperti sedia kala. Nah, ketika ia mendapati bahwa tubuhnya sudah pulih, maka Naaman ini percaya bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Maka ia pun menjadi percaya. Naaman tidak lagi memberikan korban persembahan kepada Allah-Allah lain, dan senantiasa mau memberikan korban persembahan kepada Allah yang hidup. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Kita juga senantiasa harus menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dan taat kepada Dia. Percaya dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan taat akan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, di dalam situasi, di dalam kondisi, di dalam semua keadaan kita senantiasa harus percaya dan taat kepada Tuhan. Bukan di situasi yang sulit saja ya adik-adik ya, tetapi di segala situasi dalam kehidupan kita percaya dan kita taat kepada Tuhan. Nah, Losa juga mau ingatkan untuk adik-adik semuanya. Di situasi pandemi saat ini, mungkin kita semuanya merasa sulit ya. Kita tidak dapat sekolah minggu seperti biasanya. Kita tidak dapat sekolah. Kita tidak dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Tapi kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita saat ini. Bahkan kita juga senantiasa harus menaati apa yang menjadi perintah Tuhan ya. Yaitu dengan cara menaati pemerintahan kita, menaati apa yang menjadi peraturan-peraturan yang sudah dibentuk oleh pemerintah kita. Apalagi di dalam situasi pandemi saat ini ya, yaitu harus menjaga protokol kesehatan. Ya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Nah, adik-adik, Losa yakin nih, kita semuanya dapat melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Dan senantiasa kita terus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk menaati perintahnya. Amin. Untuk firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami. Untuk kami senantiasa menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Tuhan juga senantiasa akan menolong kami senantiasa untuk menjadi anak-anak yang taat, menaati apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini ya. Sampai ketemu hari Senin, dadah.